apa? Bisa diceritain dulu nggak dia tuh kasusnya tentang apa? Jadi ini itu kasus tindak pidana dalam perpajakan. Terus? Nah, ini dilakukan oleh Andianto selaku Direktur PT Nusantara Global Indo tahun 2017 itu. Nah, kemudian Oke, dikat dulu sebentar. Saya baca dulu. Iya. Pertanyaannya di sini, menurut pendapat Ibu, apakah putusan yang diberikan telah sesuai atau fair dengan perbuatan terdakwa dan apakah walaupun dia dilakukan bukan atas dasar dia yang salah dan menyalahkan stafnya, kemudian akhirnya ternyata kemudian dia tahu kegiatan ini, dan mungkin dia tidak tahu karena dia adalah pimpinan di perusahaan tersebut. Nah, kalau dari Ibu jadi itu tadi, kalau hukuman untuk kasus korupsi, kalau menurut Ibu itu yang pantas adalah hukuman mati seperti yang terjadi di Jepang gitu. Dan itu yang menyebabkan petinggi-petinggi mereka itu patuh pada peraturan karena memang hukum di situ ketat, apalagi masalah yang korupsi seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya menurut tuntutan ini adalah 1 tahun 6 bulan dengan denda 2 kali lipat. Kerugian negara, jadi yang dia korupsinya 4, denda 2 kali lipat jadi 8 M. Nah, notabene kita harus memberikan efek jerah kepada si pelaku-pelaku yang melakukan korupsi, baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan. Jadi kalau menurut Ibu 1 tahun 6 bulan ini sudah kecil sekali sayang. Jadi sama seperti kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya, contoh saja Zulzola, yaitu berapa M ya, berapa M atau banyak juga yang sampai berapa T dan segala macam. Hukumannya paling cuma 2 tahun 3 tahun. Kalian bagi dengan jumlah uang yang dia korupsi. Berarti dia digaji per bulan itu besar. Dengan dia mendekam di penjara, siapa yang tidak mau? Gitu kan? Seorang ibu saja mau gitu. Ya, ibu saja mau kalau digaji seperti itu. 1 M aja setahun itu gaji ibu nggak nyampe 1/4 M itu gaji ibu ya gitu. Jadi kalau jadi orang malah sekarang berlomba-lomba untuk korupsi karena tidak ada hukuman yang tegas dan diperjelas di sini berapa hukumannya gitu kan. Nah, maka dari itu kalau menurut Ibu hukuman ini tidak atau belum sesuai dengan si prinsip individual tadi. Ada lagi? kedua, menurut pendapat Ibu, apakah ada faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, sosial atau politik yang mempengaruhi putusan tersebut? Oke, kalau emang mempengaruhi putusan itu biasanya hakim itu basicnya adalah emang aturan yang ada. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain karena di dalam pengadilan itu kan juga ada jaksanya, ada pengacaranya, dan ada bukti-bukti yang kemudian bisa meringankan si tersangka atau terdakwa. Nah, kalau untuk yang lain sih mungkin nggak ada ya, karena kita juga tidak bisa menyalahkan hakim karena hukum di Indonesia berbeda dengan hukum di Jepang atau hukum di negara-negara lain. Jadi mungkin dia sudah berbasis dengan pasal-pasal dan pengetahuan si hakim ya. Jadi kalau itu sih di luar konteks Ibu gitu ya. Tapi kalau untuk faktor penjatuhan hukum sih itu jawaban Ibu. Tapi kalau faktor si korupsi ini, apakah dia ada faktor ekonomi? Mungkin enggak ya. Ini emang udah kelakuan atau tabiat pelaku gitu ya untuk korupsi. Ada kesempatan. Ya. Dari siapanya? Kalau dari pelakunya ya biasanya tuh sistem. Jadi kalau misalnya itu kata Ibu, kita udah sistemnya, misalnya kita orang benar tapi sistemnya sistem salah, terus kita masuk ke sistem itu, otomatis kita harus ikut sistem itu. Kalau kita nggak ikut sistem itu, kita malah akan keluar. Ini pusaran air gitu. Kalau kita udah di sini, otomatis kita ikut muter. Kalau kita nggak mau ikut muter, kita terpental. Kita harus keluar dari sistem ini. Otomatis kita harus keluar mengundurkan diri dan segala macamnya. Maka ada beberapa orang itu yang tidak kuat dengan sistem, maka dia mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri dari wali kota, ada yang mengundurkan diri dari gubernur. Padahal dia sudah enak tuh udah jadi gubernur, udah jadi wali kota, karena dia tidak sekuat dengan sistem yang ada. Tapi kalau misalnya ini kita terpengaruh, kita ikut-ikutan gitu, terus kemudian itu ada peluang, ada kesempatan di sana gitu. Udah sistemnya salah, terus ada kesempatan, ada peluang, dan ada tekanan misalnya dari atasan, kamu harus gitu, kalau enggak kamu berhenti, kamu keluar dari sini. Otomatis kita harus ikutin aturan. Dan satu lagi misalnya juga kita faktor ekonomi gitu kan, yang mengharuskan kita ikut nih apa kata si atasan tadi, makanya kita korupsi. Kemudian faktor kekuasaan
udahlah Indonesia gampang lah bisa disogok nanti gitu kan, saya kenal ini gitu kan, jadi dia korupsi juga. Itu tadi, terus itu emang sifatnya dari awal emang suka korupsi. Misalnya aja kecil-kecil aja dimulai dari kita, misalnya harga buku 96.000 kita bilangnya 200.000, iya kan. Nah itu sudah bibit-bibit korupsi saya. Nah jadi ya udah ada bibit-bibitnya dari itu, jadi kayak yang lain itu hanya menambahin saja, yang kemudian ya udah akhirnya terjadilah si korupsi ini gitu. Jadi tidak ada mental disiplin dan tidak ada hukuman yang menjerakan si pelaku korupsi ini. Ingat Pak, lihat Pak, pelaku-pelaku korupsi itu kan tidak pakai masker, ditutupin, dan ketika emang dia dibuka dia berani senyum, padahal dia sudah bukan hanya narkoba loh yang merusak ini, sebenarnya korupsi ini juga merusak. Rusaknya apa? Makin banyak orang yang miskin, makin banyak sekali orang yang miskin. Yang kita miskin tambah miskin. Harusnya uang itu kembali ke kita, tapi ternyata kembali ke kantong-kantong yang tidak sewajarnya. Nah itu yang merusak negara kita. Padahal negara kita ini terkenal dengan negara kaya. Memang benar kaya loh, kalau misalnya kalian lihat memang harta kita ini kaya banget. Cuman dirusak oleh siapa? Kitanya sendiri yang merusak diri kita. Kayak kita nih, kita merusak diri kita. Kita narkoba, kita pergaulan bebas. Itulah keadaan Indonesia sekarang. Sengaja dengan sengaja yang merusak diri kita sendiri. Udah itu doang? Iya Ibu. Ada lagi? Cuma 2 itu aja? Iya. Ya Allah, aku kira tadi berjam-jam agak banyak, ini pertanyaannya cuma 2 itu aja. Oke. Iya nih Ibu, terima kasih. Coba kau angkat coba video itu dari atas ini deh. Dadah.